Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya bacakan dulu. Bab 9 Matius ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian, peliharalah kedua-duanya. Demikianlah Injil Tuhan. Perikop ini ya dimulai dengan protes ya, atau muridnya Yohanes ini mempermasalahkan mengenai hal puasa terhadap murid-muridnya Yesus. Dikatakan demikian. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes. Nah, yang dimaksud murid Yohanes itu Yohanes Pembaptis. Nah, mereka datang kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Nah, kita harus tahu dulu, yang dimaksud ayat 14 mengenai kata puasa, ya, kata puasa yang di sini itu diartikan mereka itu melakukan puasa bukan kewajiban nasional, tapi ini adalah praktek kesalehan mereka. Jadi puasa ini adalah praktek kesalehan, bukan puasa dalam arti puasa yang diajarkan di Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, kitab Imamat bab 16 ayat 31 itu diharuskan satu kali dalam satu tahun seluruh umat Yahudi itu berpuasa, yaitu pada hari pendamaian. Ya. Nah, selain itu memang ada puasa yang macam-macam. Ada puasa untuk masa duka cita, juga untuk menghapuskan dosa, untuk persiapan menerima wahyu, kemudian juga puasa untuk sarana permohonan kepada Allah, macam-macam. Ya. Tapi ternyata faktanya pada zamannya Yesus itu muncul puasa untuk mempraktekkan kesalehan, artinya mempraktekkan kesucian. Ya. Nah, mereka seminggu puasa 2 kali, yaitu pada hari Senin dan Kamis puasanya. Ini perlu diketahui. Jadi yang dimaksud puasa di sini itu praktek yang diciptakan oleh orang-orang zamannya Yesus, ya, itu untuk mempraktekkan kesucian, yaitu dengan berpuasa seminggu 2 kali, ya, pada hari Senin dan Kamis. Itu puasanya seperti itu. Ya. Nah, puasanya prakteknya sama, yaitu pada saat matahari mau terbit, ya, itu mereka mulai awal puasanya. Nah, selesainya pada saat matahari terbenam, itu selesai. Nah, waktu puasa itu mulai awal sampai akhir mereka tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya. Kemudian ini tidak boleh pakai sepatu. Kemudian juga ini mereka tidak boleh hubungan sebagai suami istri, ya. Itu sampai matahari terbenam. Itu praktek puasa. Praktek puasanya seperti itu.
Nah, orang Farisi dan kelompoknya pengikut Yohanes Pembaptis ini melakukan itu. Jadi sungguh-sungguh mereka mempraktekkan hal puasa ini dengan sungguh-sungguh. Artinya mereka yakin dengan melakukan puasa itu mereka akan mendapat kesucian. Itu cara mikir mereka. Nah, justru itulah maka setelah mereka melihat bahwa murid-muridnya Yesus tidak diajari mempraktekkan hal seperti ini, nah kemudian diprotes sama murid-muridnya Yohanes. Nah, protesnya itu dikatakan, ya, murid-muridmu tidak. Nah, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Dan Yesus sekali lagi tidak mengajarkan praktik puasa untuk kesucian, untuk kesalehan. Tapi puasa dalam arti seperti yang dilakukan orang Yahudi secara nasional dipraktekkan. Tapi puasa untuk mencapai kesalehan, kesucian tidak disarankan oleh Yesus. Itu ceritanya seperti itu. Ya. Nah, ini yang menyebabkan apa? Seolah-olah Yesus sebagai guru tidak mengajarkan kesalehan pada murid-muridnya. Ya, ini dipertanyakan, kok bisa seperti ini? Ya. Seolah-olah kadar pendidikan soal keagamaan dari Yesus itu tidak berbobot. Karena tidak ada puasa Senin Kemis. Itu latar belakang. Jadi hati-hati. Jadi yang dimaksud puasa yang diproses ini, puasa untuk mempraktekkan kesalehan, praktek kesucian. Ini hati-hati, jangan keliru, karena orang Yahudi puasanya macam-macam. Ya, puasanya macam-macam. Mau nerima waktu, terus mereka itu kalau mau menyesali perbuatan dosanya juga puasa. Jadi itu baik, tapi yang dimaksud di sini puasa untuk mempraktekkan kesalehan. Artinya supaya kesucian mereka itu semakin hari semakin bertambah. Itu yang dimaksud. Nah, murid-murid Yesus memang tidak disuruh melakukan ini. Ini penting kita perhatikan. Jadi jangan punya pikiran nanti seolah-olah kalau gitu kenapa Gereja Katolik itu mengajarkan puasa sampai 40 hari. Ya. Jadi itu kaitannya agak berbeda dengan yang dimaksud. Ya. Nanti kalau mau dipertanyakan, saya berikan jawabannya. Itu yang dimaksud ayat 14. Ya. Mengapa kami dan orang-orang tua, orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Kesucian tentang murid Yesus itu tidak ada jaminannya. Jadi tidak ada kesucian yang sama sekali. Itu praduganya dari murid-murid Yohanes. Nah, yang penting bagi kita karena 14 ini, ternyata walaupun mereka protes, ternyata mereka itu mengikuti Yesus, ngamati. Sehingga waktu membanding-bandingkan, mereka tahu bahwa memang sebetulnya sungguh-sungguh Yesus tidak mengajarkan itu. Nah, karena mereka melihat sendiri, berarti mereka melihat caranya Yesus ngajar, isi ajarannya. Nah, dengan kata lain, walaupun mereka itu tidak sama, tapi mereka tetap mengamati Yesus. Ini yang nomor satu. Ini perlu bagi kita, karena kita itu mungkin prakteknya yang kita lakukan itu banyak, tapi sebetulnya yang penting arah kita itu tetap ke arah Tuhan Yesus itu yang nomor satu. Nanti kita akan mengerti bahwa ini salah atau betul, nah itu nanti akan diperdalam sama Tuhan. Itu yang penting. Jadi semua orang, termasuk orang Farisi yang sudah mempraktekkan kesalehan, tetap mereka itu mengamati, belajar dari. Nah, jawaban Yesus, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Itu jawabannya. Nah, jawaban ini mengandaikan pertama
bahwa murid-murid Yesus itu bagi Yesus adalah sahabat-sahabatnya. Nah, ini penting bagi kita. Karena selama ini kita diajari seolah-olah kita dengan Yesus itu ada jarak. Ya, bahkan kita itu sering digambarkan seperti hamba, tidak perlu tahu banyak-banyak, tidak perlu mendalam. Tapi bagi Yesus, Yesus justru mengatakan kepada kita bahwa Yesus menganggap murid-muridnya itu sebagai sahabat-sahabatnya. Ya. Nah, ini artinya apa? Dianggap orang dekat, orang yang harus ikut ambil bagian berpikir terhadap kegiatan Yesus, terhadap programnya Yesus. Ini penting bagi kita. Karena kita biasanya jadi orang Katolik itu cuma nerima toh. Ya. Nggak mau aktif, nggak mau mendalami. Pokoknya dijalankan gitu. Ya, nggak ngerti apa-apa seperti itu. Ya. Padahal Yesus di sini mengatakan, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki? Ya. Artinya kita itu ditingkatkan, diangkat, diperanankan sebagai sahabat mempelai. Ya. Itu yang pertama. Nah, kedua, diceritakan Yesus itu mengidentikan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Ya. Ini penting juga. Maka kalau kita baca dokumennya gereja, selalu dikatakan apa? Bunda gereja. Selalu. Ya. Jadi gereja itu digambarkan seperti perempuan. Yesus itu sebagai mempelainya. Ya. Itu mengandaikan sekali ya, bahwa kita itu diangkat derajatnya itu sangat tinggi sekali sama Yesus. Ya. Kita dilibatkan dalam kehidupan Yesus. Ya. Kita disadarkan bahwa Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Ya. Nah, kemudian kita perdalam lagi, dulu mempelai laki-laki itu sungguh-sungguh, ya, itu kalau menikah, merayakan pernikahan, itu dianggap seperti raja. Ya. Bahkan setelah menikah, mereka itu setahun, ya, nggak boleh bepergian jauh, ikut perang, ke luar negeri, nggak boleh. Ya. Jadi sungguh-sungguh diperankan seperti raja, mempelai. Ya. Nah, belum lagi pestanya. Pestanya itu diceritakan kalau pasangannya itu masih perawan, itu 7 hari 7 malam. Kalau janda 3 hari 3 malam. Ya. Itu gambaran perkawinan menurut orang Yahudi. Ya. Jadi Yesus mengidentikan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Nah, kemudian pertanyaan kita, apa fungsinya sahabat mempelai laki-laki? Sampai Yesus berkata, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Jadi ceritanya dulu ya, fungsi sahabat mempelai laki-laki itu banyak. Satu, misalnya jaga kamarnya calon pengantin. Nah, ikut jaga. Ya, supaya tidak dimasuki laki-laki lain. Ya. Kemudian fungsinya yang lain lagi, nanti mereka itu ikut memeriahkan pestanya. Ya. Bahkan mereka nanti juga apa? Memperhatikan siapa nanti waktu pesta ada tamu belum kebagian makanan dan seterusnya. Jadi fungsi sahabat mempelai ini sungguh-sungguh banyak sekali. Jadi aktif untuk apa? Memeriahkan supaya pesta perkawinan ini sungguh-sungguh meriah. Itu fungsinya. Ya. Nah, fungsi ini penting sekali supaya apa? Kalau kita diikut sertakan dalam pesta seperti ini, nah itu berarti apa? Kita nggak bisa berduka cita. Kita harus senang, ikut bergembira. Nah, gembiranya bukan karena kita misalnya uangnya banyak, sehat, bukan. Tapi kita itu bersuka citanya karena apa? Ikut ambil bagian dalam pesta, dalam memeriahkan supaya mempelai laki-laki ini sungguh-sungguh waktu merayakan pernikahan itu sukses. Ya. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita itu muridnya Yesus, kita itu kalau punya masalah, nah masalah hidup kita itu harus dibenturkan.
Kalau Yesus sekarang sungguh-sungguh sudah jadi mempelai, maka kita itu walaupun susah, susahnya harus dinomor dua kan. Nomor satu tetap Yesus. Itu yang dimaksud seperti itu. Ya. Nah ini penting sekali. Pentingnya apa? Karena kita dalam mengikuti Kristus umumnya, ya, Tuhan kita itu justru disuruh memperhatikan kita, bukan kita yang memperhatikan Tuhan kita. Ya. Padahal di sini Yesus justru mengangkat peranan para murid sebagai sahabatnya. Itu artinya apa? Para murid sebagai sahabatku harus memperhatikan sukacitaku. Nah, kalau aku sudah sukacita, nah kamu walaupun susah, jangan susah. Ya. Harus ikut ambil bagian dalam kehidupan. Itu yang dimaksud seperti itu. Ya, maka Yesus sambil jawab, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Enggak dapat. Harus bergembira. Ya, bahkan mereka harus mengusahakan sampai makanannya jangan sampai kurang, ya. Sampai mereka itu nanti membuat ini acara-acara supaya tetap meriah, ya. Itu tugasnya sahabat mempelai laki-laki. Ya. Nah, dengan demikian murid itu tidak hanya nerima. Kita seringkali mengajarkan murid itu cuma belajar menerima yang diajarkan. Di sini Yesus memberi peranan lebih dalam lagi. Kita harus ikut ambil bagian. Ya. Dengan demikian itu artinya apa? Kita tahu misinya Tuhan kita itu apa. Nah, ini nomor satu, ini penting. Ya. Maunya Tuhan itu apa? Misinya apa? Caranya bagaimana? Ya. Selama ini banyak orang ngajar khotbah itu tidak mendatangkan, menghadirkan pikirannya Tuhan. Yang dihadirkan itu pikiran kita. Ya. Kita mengartikan pikiran Tuhan menurut kita, tidak menurut Tuhan. Nah ini sangat bahaya sekali. Dan itu bahaya terjadi. Sehingga apa? Tuhannya tidak jadikan fokus. Ya. Maka banyak orang selalu mengatakan menurut saya, selalu gitu. Ya. Menurut pikiran saya, pengertiannya menurut saya, selalu gitu. Nah kita harus belajar bagaimana Tuhan ini mengatakan menurut dirinya sendiri. Nah, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan maunya Tuhan itu apa. Kalau kita diangkat jadi sahabat mempelai laki-laki, maka kita dalam hidup mengikuti Kristus harus sukacita terus, walaupun kita susah, walaupun kita sakit. Ya. Nah inilah beratnya mengikuti Tuhan ini. Ya. Maka jawabannya tidak dapat berduka cita. Maka kalau kita perhatikan kalimat ini, ya, kalau kita ngitung-ngitung, mulai masa puasanya gereja sampai nanti hari Sabtu, itu dihitung kalau harinya lebih dari 40 hari. Ya. Tapi kalau kita hitung ya, di luar hari Minggu, nah itu baru pas 40 hari. Ya, itu berarti apa? Hari Minggu masa, walaupun masa. Ya. Nah, mengapa? Karena hari Minggu itu harinya Tuhan. Tuhan hadir. Maka kita bersuka cita. Maka ini penting diperhatikan ini. Walaupun kita pada masa puasa, ya, tapi kalau dihitung mulai awal itu, mulai Rabu Abu sampai Sabtu, ya, Sabtu Sunyi itu lebih dari 40 hari. Tapi kalau dihilangkan hari Minggunya, baru pas 40 hari. Nah, karena gereja konsekuen dengan ajaran ini. Karena hari Minggu itu Tuhan Yesus bangkit, dia hadir, ya, dia justru mengajak kita supaya apa? Kita bersukacita, mengalami damai sejahtera. Ya. Maka saat Yesus bangkit, nemui para rasul selalu mengatakan, ya, sukacitaku menyertai engkau, ya, jangan takut, nah seperti itu, ya. Itu mengandaikan sekali lagi kita dalam mengikuti Kristus, kita tuh harus melihat dia daripada diri kita sendiri. Ya. Ini sangat penting sekali, karena umumnya banyak orang mengikuti Kristus. Kristus itu disuruh mengikuti pikiran kita, disuruh memenuhi supaya masalah kita diselesaikan, supaya penyakit kita disembuhkan, supaya problem hidup kita itu tidak ada lagi. Nah selalu gitu.
Ya. Nah ini menyebabkan apa? Kita tidak bisa nyembah Tuhan. Tapi Tuhan diperbudak, dijadikan pembantu kita. Ya. Maka kita seringkali tidak bisa mengalami Tuhan lain. Karena kita sungguh-sungguh tidak memperankan dia sebagai raja, sebagai mempelai surgawi, tapi kita jadikan pesuruh dari hidup itu. Ya. Itu yang dikatakan sampai kalimat pertama. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tidak dapat. Tidak dapat. Karena kita nggak boleh berduka cita seperti itu. Ya. Tapi nanti apakah mengikuti Yesus ada duka citanya? Ada. Ada. Tapi duka citanya bukan karena kita sakit. Bukan karena kita itu mengalami masalah. Tapi duka citanya harus disertakan dalam siklus hidupnya Yesus. Maka Yesus sampai ngomong gini, tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ya. Jadi kita itu nanti ikut berpuasa, berduka cita bersama Kristus pada saat Kristus itu diambil dari mereka, yaitu saat ditangkap sampai wafat, sampai nanti naik surga. Nah itu baru kita ikut berduka cita. Ya. Jadi duka cita kita, sukacita kita harus disesuaikan dengan pribadinya Kristus sendiri. Nah inilah bentuk kesucian yang benar. Ya. Hati-hati ini, karena banyak orang beragama itu suka mereka-reka supaya nanti apa yang kita lakukan itu seolah-olah cocok dengan maunya Tuhan. Ya. Maka kita suka membuat apa? Membuat tradisi-tradisi. Ya. Contohnya misalnya nanti kalau berziarah harus dicocokkan jemua legi. Nah, seperti itu. Ya. Padahal Yesus tidak ajarkan ziarah itu harus jemua legi. Enggak. Tapi kita cocok-cocokkan karena apa? Itu nanti budaya Jawa itu sakral, nanti ada bunganya dan seterusnya. Ya. Ini bahaya sekali. Menyebabkan apa? Kita tidak nyembah Tuhan. Kita nyembah hari, ya, kita nyembah suasana. Sehingga akibatnya apa? Kita tidak ketemu pribadinya. Maka dalam ayat 15, kalau kita simpulkan, apa Yesus mengajarkan muridnya puasa? Iya, tapi puasanya bukan pamer kesalehan, pamer kesucian, bukan. Tapi hidup mereka harus diisi, diikut sertakan dalam kehidupan Kristus. Nah itu yang dimaksud puasanya pengikut Kristus. Ya, ini penting sekali. Ya, maka kalau kita puasa demi puasa itu bukan kegiatan keagamaan, itu diet namanya. Nah itu, ya. Tapi kalau puasa untuk kita ambil bagian dalam hidupnya Yesus, ya, kita mau masuk dalam misteri hidupnya Yesus. Nah inilah kesucian. Ya. Maka hati-hati, karena banyak kegiatan keagamaan itu rawan diselewengkan. Sehingga kita merasa, saya kalau dengan berpuasa, saya bertobat, mulai lagi. Ya, sebab orang Yahudi juga seperti itu. Ya, cenderung menganggap ya puasa itu pengganti pertobatan. Hati-hati. Padahal menurut gereja pertobatan itu kita itu sungguh-sungguh berubah seperti maunya Tuhan. Bukan soal tidak makan, tidak minum. Ya. Ini perlu diperhatikan. Jadi ayat 15, Yesus tetap menyetujui puasa. Tapi puasanya para muridnya Yesus itu beda. Beda motivasinya, beda isinya. Ya. Jadi motivasinya bukan supaya para murid dengan tidak makan itu jadi suci. Tapi justru supaya para murid ini dengan melakukan puasa mengikut sertakan dalam kehidupan Yesus supaya hidup kita itu diisi oleh pribadinya Yesus. Bahwa dia itu saat ditangkap sampai disalib itu sungguh-sungguh apa? Berkorban. Sungguh-sungguh apa? Mau menebus dosa umat manusia. Ya. Nah dengan demikian kita itu kalau mau ikut ambil dalam bagian kesuciannya Yesus dengan berpuasa ini, nah kita harus mengisi hidup kita itu dengan seperti itu.
Ya, maka gereja pada masa puasa itu selalu apa? Mengkaitkan dengan apa? Aksi sosial, aksi ini, ya puasa itu. Jadi tidak hanya bukan tidak makan, tapi kegiatan untuk membantu orang miskin dengan cara apa? Kita berkorban. Ya, maka nanti ada paroki tertentu itu di amplopnya ditulis, ya ini amplop ini harus diisi oleh apa? Hasil aksi puasa dari puasamu. Ya. Ya. Karena bisa orang itu nanti nyumbang ke dalam amplop itu, tapi uang itu bukan hasil puasanya atau pantang. Tapi uang dari apa? Bunganya deposito. Nah, ya hati-hati itu. Walaupun jumlahnya bisa banyak. Ya, tapi bagi Tuhan ini tidak ada artinya. Mungkin bagi ya, gereja, panitia pasca, nah, itu mungkin ada artinya karena berarti sumbangannya banyak. Tapi bagi Tuhan tidak ada gunanya. Karena apa? Kita tidak ikut ambil bagian dalam latihan berkorban. Ya. Nah, kalau tidak ambil bagian dalam latihan berkorban, tidak ada kesuciannya. Maka hati-hati, karena banyak agama mengajarkan kesucian itu kita tidak berbuat ini, kita tidak melakukan ini, itu jangan suci. Tapi bagi gereja nggak harus berbuat. Tapi motivasinya seperti Kristus. Ya, maka kalau kita nanti belajar katekismus, itu nanti diceritakan. Orang itu bisa tidak berzina. Ya. Tapi tidak berzinanya karena apa? Bisa takut penyakit. Bisa takut apa? Ketahuan nanti malu. Nah itu. Ya. Itu yang benar itu tidak berzina supaya apa? Karena kita mengintai pasangan hidup kita sampai mati. Nah, itu motivasinya. Mintai sampai mati. Gitu. Ya. Jadi bukan karena takut penyakit, takut nanti ketahuan, takut dihukum masuk neraka. Nah, kalau melakukan itu semua, ini bagi Tuhan kadarnya masih rendah. Ya, maka hati-hati. Ya, karena kita itu seringkali mengikuti ajaran-ajaran itu di sekitar kita. Pokoknya kita tidak melakukan ini berarti sudah baik. Nah, seperti itu. Ya. Justru salah, tidak melakukan itu bisa salah, teman. Ya, itu namanya apa? Lalai. Ya. Justru kita harus justru melakukan. Kalau enggak, nah itu malah salah. Ya. Walaupun kita ngomong daripada nanti saya itu bantu, tambah nanti kegoda ini itu, nah itu urusan kedua. Maka harus sungguh-sungguh disadari bahwa ajaran Kristus itu sungguh mendalam sekali. Ya. Maka untuk menghayat ini, Kristus sampai mengatakan, ya, ayat 16 itu, tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum kusut pada baju yang tua. Ini penting sekali. Ya, dikatakan tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum kusut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapai baju makin besar koyaknya. Ya. Jadi kalau kita baca pelan-pelan, ini sebetulnya mau mengajarkan apa? Kalau kita mau menerima Kristus, ya, itu sungguh-sungguh harus punya dasar yang baru sama sekali. Nggak boleh tambal sulam. Nggak boleh tambal sulam. Maksudnya demikian, ya. Kita itu bisa jadi orang Katolik karena apa? Karena keluarga kita menjadi Katolik. Ya, dari kecil kita jadi Katolik. Tapi banyak keluarga-keluarga yang sudah Katolik itu tidak memahami sungguh-sungguh. Sehingga apa? Iman kita itu nanti walaupun ngomongnya Katolik tapi tambal sulam. Ya, contoh, saya beri contoh. Misalnya dari turunan orang Tionghoa sudah jadi Katolik. Terus kemudian dalam hidup perkawinan itu seringkali orang tua itu nyarankan apa? Kalau pada anak perempuan selalu nyarankan apa? Kalau cari suami itu harus seperti cari sendenan kayu jati. Nah, itu jelas. Ya, karena apa? Kalau sendenannya kayu yang rapuh, nah itu gampang nanti
Satu, nanti dalam keluarga itu nggak bisa kaya sehingga menderita. Nah, seperti itu. Ya, mereka nggak ngajarkan apa. Yang penting kamu saling cintai seperti ajaran gereja. Nggak seperti itu. Ya, nanti pada yang laki juga gitu. Kalau nyari, kalau sudah anak lakinya bekerja, sudah sukses, disuruh nyari pasangan itu selalu diajarkan gitu. Nyari istri itu yang apa? Nanti yang bisa menyucikan bajumu, yang bisa masak, yang bisa membersihkan rumah, seperti itu. Ya, padahal gereja mengajarkan apa? Istri itu adalah penolong yang sepadan. Ya, tapi kita itu walaupun keluarga kita Katolik, nah tapi itu tadi enggak betul-betul dasarnya Katolik semua, budayanya masih masuk, latar belakang dari lingkungannya juga suara-suara yang seperti kelihatannya baik itu juga masuk, seperti itu. Ya, ini menyebabkan apa? Jadi kacau. Nah, Yesus mengingatkan ini kepada apa? Muridnya Yohanes Pembaptis. Kalau kamu mau mengikuti aku, ya, kamu harus hati-hati. Karena apa? Tradisi gurumu tidak tradisi perjanjian lama yang ditafsirkan pada zaman saat itu. Karena Yohanes Pembaptis produknya perjanjian lama. Maka dia disebut nabi yang terakhir dari perjanjian lama. Ya, itu juga apa? Rawan nggak pas dengan Yesus. Maka jangan kaget saat Yohanes Pembaptis di penjara, Yohanes Pembaptis kan mulai galau. Karena apa? Karena dia disadarkan dia adalah penggantinya Elia. Ya. Tapi buktinya di perjanjian lama saat Elia itu dikejar-kejar oleh Raja Ahab, ya, selalu ditolong oleh Yahweh. Sehingga Elia tidak pernah ketangkep, tidak pernah kelaparan, tidak pernah menderita aniaya, tidak pernah. Ya, seperti itu. Nah, terus Yohanes itu membayangkan, saya kan kelompoknya Yesus. Sekarang saya ditangkap oleh Herodes Antipas. Nah, kenapa saya nggak ditolong? Ya, sampai dia jadwal, nyuruh mereka tanya, betul lah Yesus itu Mesias. Kalau betul, kenapa saya tidak ditolong? Ya, ya, ini hati-hati itu. Karena apa? Dia punya pendasaran imannya itu perjanjian lama. Ya, padahal Yesus nanti justru apa? Mengagumi Yohanes Pembaptis sebetulnya. Cuma dia tidak sadar bahwa cara mikir seperti itu salah. Ya. Ini contoh aja. Contoh, maka ayat 16 itu mengajarkan kepada kita pikiran-pikiran Kristus itu yang baru menurut perjanjian lama itu harus diterima sebagai dasarnya. Tidak boleh ditambal sulam. Ya. Kalau kita nambal sulam, itu menyebabkan apa? Iman kita jadi kacau. Ya. Iman kita jadi kacau. Ya. Kacaunya apa? Yaitu pendapat yang mengatakan ini, tapi kemudian faktanya Tuhan itu kok tidak seperti itu. Nah, contohnya. Ya. Nah, itu yang dimaui ayat 16. Ya. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Nah, kalau dikaitkan dengan puasa, Yesus mau mengatakan, puasa seperti yang dilakukan murid-murid Yohanes, puasanya sih baik, tapi motivasinya nggak benar. Ya, kalau mau puasa supaya dapat kekudusan, nah terimalah pribadi Allah. Itu motivasi yang pertama. Bukan soal nggak makannya. Ya, hati-hati nih. Bukan soal taat nggak makan mulai matahari mau terbit sampai matahari terbenam. Karena itu bagi Yesus nggak ada gunanya. Ya, itu mungkin berguna bagi perut, bagi kesehatan, melatih supaya kita itu nggak gemuk, ya. Khusus kita nggak terlalu kotor karena nggak diisi terus, misalnya gitu. Tapi bagi Tuhan nggak ada gunanya sama sekali. Maka puasa demi puasa nggak ada gunanya.
Ya, maka puasa kita harus disesuaikan dengan penderitaan Yesus. Ya, saat Yesus menderita, nah kita puasa seperti itu. Maka gereja ngajarkan waktu puasa itu bukan tidak boleh makan, tapi mengurangi. Dan apa yang dikurangi justru untuk orang miskin. Nah, ini penting. Maka saya tadi cerita amplopnya di gereja tertentu itu tulis itu. Yang saya masih ingat itu di gereja Kristus Raja ada tulisannya amplopnya. Ya, amplop ini diisi oleh hasil puasamu. Ya. Ya. Maka jangan diisi apa? Oleh bunganya deposito. Ya. Diisi oleh tadi kebetulan jual mobil, nah cepat laku, nah, tidak ada gunanya. Tapi hasil puasa kita, ya, ini penting. Nah ini menyebabkan apa? Menyebabkan kita juga mulai berlatih seperti Kristus, yaitu apa? Latihan berkorban untuk menyelamatkan orang lain. Karena banyak itu seringkali mengatakan, buat apa kita berbuat itu? Yesus sudah melakukan itu sekali selamanya, sudah tidak perlu kita ikut ambil bagian. Tidak, tetap harus ikut ambil bagian. Mengapa? Karena Allah itu roh. Ya, maka Suster Teresa di Kalkuta itu berkata demikian. Karena Allah itu roh, maka kita harus menghadirkan Allah. Nah, menghadirkan bagaimana dalam hidup kita harus jadi tangannya Allah, kita harus jadi kakinya Allah. Nah, seperti itu. Ya, supaya apa? Orang mengalami Allah melalui kita. Ya, itu adalah kuasa kesucian itu. Jelas ya, karena zaman saat itu yang ditekankan pokoknya saya nggak makan. Pokoknya nanti rambut saya buat kusut. Muka saya buat pucat. Nah, kemudian mereka mulai apa? Melakukan praktek kesalian itu cenderung untuk pamer kesucian. Ya, cenderung untuk apa? Dipuji orang. Maka tidak pernah gereja itu kemudian waktu puasa masang spanduk, tidak pernah. Ya. Terus ditulis kalau ada orang menyumbang ke gereja ini waktu puasa tidak terima makanan, tidak ada tulisan gitu kan. Ya. Jadi contoh aja bahwa untuk mengikuti Kristus sungguh-sungguh apa dasar yang baru, pemikiran yang baru itu yang diterapkan. Jangan ditambah sunnah. Ini sangat bahaya sekali. Nah, sangat bahaya sekali. Ya. Sebab kalau kita sudah mikir seperti itu, ya, nanti apa? Muncul apa? Pendapat-pendapat yang bisa dibenarkan. Padahal sekali lagi tujuan Yesus itu supaya kita itu ikut ambil bagian dalam hidupnya Yesus. Justru semakin hari kalau kita menghayati harus semakin kenal. Ya. Maka kalau kita lihat hidup perkawinan orang-orang Katolik itu semakin hari semakin perkawinannya tahunnya lebih banyak, lo malah cerai. Ya. Kan lucu itu. Harusnya apa? Semakin kenal, semakin dekat, semakin akrab hari gitu. Tapi enggak, semakin pisah. Itu menunjukkan apa? Nah, mereka enggak mau saling terlibat masuk ke dalam kehidupan pribadinya mereka berdua. Ya. Nah, itu sebetulnya bukan keluarga Katolik yang benar. Ya. Nah, ini perlu diketahui. Jadi, jangan punya pikiran seolah-olah pokoknya enggak cerai, pokoknya di rumah berdua, nah itu sudah cukup. Nggak cukup. Itu bukan perkawinan yang benar. Tapi harus sungguh-sungguh apa? Mereka itu semakin hari semakin kenal. Ya, supaya semakin satu. Karena sekali lagi kalimatnya dikatakan mereka bukan lagi dua tapi satu. Satu itu artinya satu batin. Ya. Maka kami dikatakan mereka tidak bisa dipisahkan kecuali oleh kematian, oleh Tuhan sendiri. Ini contoh aja bahwa kita itu kalau puasa juga gitu. Jangan mikir saya pokoknya tidak makan, tidak minum, saya kemudian dalam masa ini pokoknya sembahyang itu aja. Enggak. Harus ikut ambil bagian dalam tingkah lakunya Kristus saat dia menderita.
Ya, ini perlu disadarkan. Maka gereja Katolik itu setiap masa puasa mesti ada apa? Pendalaman iman. Nah, pendalaman iman itu supaya apa? Wahyunya Allah itu semakin masuk ke dalam umat Katolik itu. Sehingga iman kita tumbuh. Karena iman itu jawaban dari wahyunya Allah. Jadi kalau ada teks kita pujinya, Allah ini mau mengatakan apa? Wahyunya apa? Supaya saya itu tumbuh, semakin tumbuh. Mesti ada pendalaman iman. Ya. Nah, seringkali nggak dijalankan. Ya. Kalau dijalankan ya sekedar apa? Asal supaya apa? Ada kegiatan. Maka kalau kita perhatikan, waktu ada pendalaman iman pada masa puasa, pembinanya, pendampingnya tidak sungguh-sungguh ditata sampai dalam. Ya, diajari ya syukur-syukur, malah seringkali diajari apa? Urutannya demikian, nanti nyanyinya ini ya, seperti wahyunya. Ya, berarti apa? Kita tidak tunggu dalam iman. Ya, tambah jauh dari iman. Tapi upacaranya sih oke karena ada kegiatan. Itulah yang dikatakan di sini. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Ya. Nah, kalau ini dilakukan, jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyak. Artinya apa? Jadi pecah. Ya. Jadi pecah. Jadi tidak bisa bersatu. Padahal niatnya ditambahkan itu kan supaya bersatu. Tapi tidak bisa karena dasarnya beda. Ya. Maka kalau kita itu sudah punya dasar yang berbeda, itu baik. Ya. Nah, itu yang dikatakan nanti Santo Paulus. Santo Paulus itu seolah-olah mewakili Yesus. Ya. Nah, itu mau mengatakan gini, kalau kita selalu mengadakan kegiatan keagamaan, ya, supaya nanti dengan kegiatan itu saya semakin suci, saya bisa menciptakan keselamatan untuk diri kita sendiri. Nah, itu bagi Santo Paulus itu omong kosong, tak mungkin. Kalau kita tidak ditebus oleh Yesus, tidak bisa apa. Kalau hidup kita tidak diberi anugerah oleh Allah, tidak bisa apa. Ya. Jadi kita itu kalau menjalankan kegiatan keagamaan itu adalah hasil dari berkatnya Tuhan dulu. Nah, kemudian kita pertahankan. Ya, kita pertahankan. Maka dengan kata lain, kalau kita sudah dibaptis, setelah dibaptis kita itu kemudian rajin ke gereja, ya, aktif terus di gereja, nah itu nggak nambah kesucian, tapi mempertahankan kesucian. Ya. Karena gereja saat kita dibaptis sudah dihapuskan dosa asal, dosa pribadi, sudah dihapuskan. Ya. Makanya banyak orang Katolik zaman dulu saat mau dibaptis itu mendekati mati, mendekati mati dibaptis mati selesai, nggak perlu ditambah-tambahin lagi. Ya. Maka hati-hati karena kita itu seringkali justru punya pikiran nanti setelah kita jadi umat saya aktif biar tambah selamat tambah ini enggak, kebalik semua. Ya, itu yang dikatakan ayat 11. Ya. Nah, kemudian diberi contoh lagi, ya, ayat 17. Begitu pula anggur yang baru. Nah, itu. Sekarang pakai contoh anggur. Mengapa? Karena anggur itu adalah lambang sukacita. Ya. Nah, ini mau digambarkan sukacitanya Kristus. Ya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Jadi orang zamannya Yesus kalau mengisi anggur yang baru itu dulu bukan di botol atau di tong, tapi di kulit. Ya. Kulitnya sapi, kulitnya kambing, domba, ya, dijahit, kemudian diberi seperti ada ini ya, lubangnya untuk cairannya, ya, terus ada tutupnya, dimasukkan ke sana. Ya. Nah, anggur ini kalau baru dimasukkan ke kantong yang bekas, walaupun itu tidak bocor, bisa apa pecah. Karena anggur itu kalau dimasukkan ke sana terjadi apa? Fermentasi, peragian. Nah, sehingga menimbulkan apa? Ada gasnya. Nah, ini bisa menyebabkan kantongnya pecah. Ya. Nah, maka di sini mau gambarkan apa? Anggur yang baru
harus diisi ke dalam kantong yang sama. Karena sukacitanya Kristus itu harus diisi kepada pribadi yang sungguh-sungguh kita sadar bahwa kita itu dulu berdosa tanpa ditebus dan sama. Ya. Sehingga sekarang kalau kita itu bisa ini itu adalah hasil penebusan, ya, bukan karena kekuatan kita, bukan kerajinan kita. Itu yang dimaksud ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Jadi dua-dua tidak ada gunanya. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ya. Jadi ayat 17 ini sepertinya mirip dengan ayat 16, ya, supaya kita itu kalau mengikuti Kristus, kebenaran Kristus itu harus dari dasar. Ya. Kalau tidak, nah ini bahaya. Maka di dalam pendidikan, terutama di calon-calon imam, itu ada orang yang masuk seminari itu awalnya itu senang karena pastor itu dihormati, pastor itu walaupun hidup katanya dalam kemiskinan tapi juga megang mobil. Nah, itu kadang-kadang mendorong dia untuk ingin dari pastor. Tapi selama pendidikan disadarkan bahwa itu bukan, itu cuma sarana dalam pelayanan. Ya, nah itu kemudian otak mereka mulai dibersihkan, motivasi mereka mulai dibersihkan. Kalau kita tidak melayani, kita tidak saling hidup seperti saudara dengan teman-teman kita seminari, tidak bisa. Ya, apalagi kita tidak rukun, nah ini tambah repot pasti. Ya, maka kalau kita lihat di seminari itu istilahnya mereka itu dikatakan konfrater, artinya sama-sama saudara, ya, bukan sekedar teman, saudara. Ya. Nah kalau teman bisa, kalau salah paham, nggak suka ya bisa berhenti. Tapi kalau saudara sampai mati ya saudara, kalau kita nggak cocok ya saudara. Ya. Seolah-olah itu darahnya sama, dasarnya sama. Nah, kalau mau jadi saudara yang rukun ya saling memahami. Ya. Tapi nggak bisa nanti. Bukan saudara, nggak bisa, tetap saudara. Ya. Ini perlu disadari seperti itu. Jadi dengan kata lain, Yesus mengajarkan kepada kita, puasa itu baik, tapi motivasinya harus kepada pribadinya Kristus waktu melakukan itu. Nah ini perlu, setiap kegiatan keagamaan, kalau motivasinya tidak dibenturkan kepada dalam rangka mengikuti Kristus, supaya kita bersekutu dengan Kristus, kita tidak akan mendapat kesucian. Ya. Contoh misalnya, kita uangnya banyak, kita mau bantu orang miskin, kita memberikan. Nah kalau kita bantunya tidak berdasarkan seperti Kristus, supaya membuat mereka sukacita, supaya mereka martabatnya diangkat. Nah kita nanti kalau tidak seperti itu, kita bisa apa? Nyesel kalau yang diberi itu tidak berterima kasih, tidak ada buahnya, seperti itu. Ya. Tapi kalau kita motivasi seperti Kristus, naik, perkara dia tidak terima kasih, tidak apa-apa, yang penting dia sekarang sehat, pendidikannya terjamin, kesehatannya baik, sudah. Ya. Tapi kita itu masih ada embel-embelnya, kalau tidak berterima kasih, nah buat apa yang melakukan itu? Nah ini cenderung apa? Kita mencari pamer untuk diri kita. Ya. Sehingga kita itu tidak menghadirkan Kristus, tapi Kristus diperalat. Kegiatan keagamaan, ayat kita puji diperalat untuk menyenangkan hatinya kita. Harusnya kita itu sungguh-sungguh melakukan seperti maunya Tuhan. Maka harus sungguh-sungguh dipelajari. Tuhan ini ngomong ini maksudnya apa? Ya. Contohnya gimana? Nah, sampai Yesus itu membanding-bandingkan ini supaya apa? Muridnya Yohanes itu ngerti bahwa kamu sudah melakukan itu ya baik. Tapi kalau kamu melakukan itu, dasarmu perjanjian lama, motivasimu itu tidak seperti yang
dipikirkan oleh Kristus, nah itu nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Ya, itu kita nggak tambah dekat dengan Tuhan. Itu berarti apa? Belum ada kesucian. Ya, itu yang dimaksud sampai ayat 17. Iya, halo. Ya, silakan Pak. Paulus. Halo. Iya, iya silakan. Yang mau saya tanyakan itu masalah soal puasa. Tadi kan katanya kalau dihitung tidak dengan hari Minggu, berarti kan jumlahnya 40 hari. Iya, tapi betul. Kalau dengan 40 hari berarti kan lebih. Berarti kita tuh kalau pantang atau puasa tuh tanpa hari Minggu enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Ya justru itu 40 harinya di situ. Kalau Minggu sebetulnya malah nggak boleh harusnya. Karena hari Minggu itu harinya Tuhan, justru kita itu hari Minggu itu dia diceritakan bangkit untuk memberi sukacita. Makanya kalau kita belajar di Yohanes itu, Yesus tiap muncul tuh hari Minggu. Selalu mengatakan jangan takut. Nah, damai sejahtera bagimu. Nah, seperti itu. Ya, maka gereja ngerti ngitungnya 40 hari tidak dimasukkan hari Minggunya. Seolah-olah mengatakan itu nggak termasuk puasa hari Minggu itu. Nah gitu, mau ngomong gitu. Ya, tapi kita itu karena merasa ini masa puasa ya diikutkan ya enggak apa-apa kalau kita tujuannya baik ya enggak apa-apa. Tapi sebetulnya hitungannya hari Minggu enggak dihitung. Kalau dihitung ya 40 lebih. Berarti Minggu itu istilahnya libur puasa atau pantang gitu Pak ya? Iya, libur tapi bukan libur puasa itu dalam arti enggak jalankan, justru menyerap sukacitanya Tuhan. Ya, karena puasa itu sebetulnya mau menyerap. Bukan kita itu seolah-olah menunjukkan dengan laku kita itu dengan puasa kita tambah suci, enggak. Suci itu artinya kita menyerap pikirannya Tuhan, perasaannya lebih banyak. Nah, gitu. Ya. Jadi suci itu sekali lagi bukan tidak melakukan ini, tidak pernah ini, justru melakukan menurut maunya Tuhan itu suci. Ya. Hati itu kebalik semua seringkali orang yang ngajar-ngajar. Tidak melakukan ini, ya, dianggap suci. Ya. Tapi sebetulnya suci itu justru melakukan apa yang dimaui Tuhan. Jadi kebalik sebetulnya. Ya. Jelas ya Pak Budi? Jelas Pak. Terima kasih ya. Pak Paulus. Ya, sama-sama. Iya, halo. Ya, silakan Pak Paulus. Halo. Iya, silakan. Yang mau saya tanyakan itu masalah soal puasa. Tadi kan katanya kalau dihitung tidak dengan hari Minggu, berarti kan jumlahnya 40 hari. Iya, tapi betul. Kalau dengan 40 hari berarti kan lebih. Berarti kita tuh kalau pantang atau puasa tuh tanpa hari Minggu enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Ya justru itu 40 harinya di situ. Kalau Minggu sebetulnya malah nggak boleh harusnya. Karena hari Minggu itu harinya Tuhan, justru kita itu hari Minggu itu dia diceritakan bangkit untuk memberi sukacita. Makanya kalau kita belajar di Yohanes itu, Yesus tiap muncul tuh hari Minggu. Selalu mengatakan jangan takut. Nah, damai sejahtera bagimu. Nah, seperti itu. Ya, maka gereja ngerti ngitungnya 40 hari tidak dimasukkan hari Minggunya. Seolah-olah mengatakan itu nggak termasuk puasa hari Minggu itu. Nah gitu loh, mau ngomong gitu. Ya, tapi kita itu karena merasa ini masa puasa ya diikutkan ya enggak apa-apa kalau kita tujuannya baik ya enggak apa-apa. Tapi sebetulnya hitungannya hari Minggu enggak dihitung. Kalau dihitung ya 40 lebih. Berarti Minggu itu istilahnya libur puasa atau pantang gitu Pak ya? Iya, libur tapi bukan libur puasa itu dalam arti enggak jalankan, justru menyerap sukacitanya Tuhan. Ya, karena puasa itu sebetulnya mau menyerap. Bukan kita itu seolah-olah menunjukkan dengan laku kita itu dengan puasa kita tambah suci, enggak. Suci itu artinya kita menyerap pikirannya Tuhan, perasaannya
lebih banyak. Nah, gitu. Ya. Jadi suci itu sekali lagi bukan tidak melakukan ini, tidak pernah ini, justru melakukan menurut maunya Tuhan itu suci. Ya. Hati-hati itu, kebalik semua seringkali orang yang ngajar-ngajar. Tidak melakukan ini, ya, dianggap suci. Ya. Tapi sebetulnya suci itu justru melakukan apa yang dimaui Tuhan. Jadi kebalik sebetulnya. Ya. Jelas ya Pak Budi? Jelas Pak. Terima kasih Pak Paulus. Ya, sama-sama. Pak Paulus. Ya, silakan. Dari Pare, Pak Paulus. Ya, silakan. Ini sekedar afdolnya saja. Itu puasa kan nggak pernah diterangkan dari jam berapa sampai jam berapa. Ya. Kalau di Katolik itu afdolnya dari jam berapa sampai jam berapa. Ya. Kan ditekankan itu makan kenyang sehari sekali. Ya. Itu sebaiknya makannya pagi atau sore. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau malam juga puasa 40 hari 40 malam, itu kan teladannya Nabi Elia, Nabi Musa, dan Tuhan Yesus. Itu mereka jam berapa makannya gitu loh Pak Paulus. Makasih. Ya itu, kalau perhitungan orang Yahudi, dulu mereka itu belum ada jam, dalam arti jam dinding itu tidak ada. Ya, cuma dulu itu mulai awal puasanya saat matahari mau terbit. Nah, prakteknya mereka harus bisa melihat benang, membedakan ini benang putih, ini benang hitam. Nah, itu tahu, oh ini benang putih, benang hitam sudah kelihatan jelas, yaitu mulai awal puasa. Dulu gitu. Ya. Kalau selesainya gampang, matahari terbenam, nah bisa diamati. Tapi waktu awalnya itu loh. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat kebiasaan ini ditiru agama saudara kita itu, mereka ngelihat ini. Nanti di daerah tertentu bisa belum terbit. Ya. Makanya jamnya nggak bisa pas ceritanya gitu. Ya. Itu gitu. Nah, mengenai 40-nya itu sebetulnya itu cuma hitungannya orang Yahudi aja. 40 itu artinya cukup lama. Nah, itu aja. Jadi mau digambarkan mengenai keseriusan mereka. Ya. Seperti itu. Tapi bukan dalam arti 40 kali 24 jam, bukan dalam arti itu dulu. Ya. Jadi istilah 40 itu artinya cukup lama. Ya. Seperti itu. Mengenai makan itu tadi, Pak Paulus. Mengenai makan, maksudnya? Makan kenyang sekali sehari. Iya, itu terserah kita. Mau dimakan saat malam atau pagi, nggak apa-apa. Pokok prinsipnya itu gini loh, dengan mengurangi ya jatah yang dikurangi itu dikumpulkan untuk bantu orang miskin. Nah gitu. Itu prinsipnya. Ya. Jatah yang kita makan loh, yang kita kurangi itu untuk orang miskin. Cuma itu. Ya. Sedikit untuk orang miskin. Kalau kita seharian itu kan kalau sore tidak makan itu kan rasanya laparnya luar biasa itu Pak Paulus. Itu boleh makan waktu sore itu. Ya. Seperti itu. Gak apa-apa, itu diatur sendiri. Nah, justru bahayanya kalau diatur sendiri, nah itu kadang-kadang standarnya bisa nggak pas. Ya. Tapi memang gereja tekanannya gitu. Nggak harus mulai jam sekian sampai jam sekian, enggak. Karena tujuannya bukan puasa untuk puasa, tapi puasa untuk supaya ikut ambil bagian dalam hidupnya Yesus. Itu prinsipnya seperti itu. Ya. Makanya kita jangan seperti agama lain mesti jam sekian, ya. Sampai nanti kalau mau awal makan itu sampai digugai semua, ya, pakai bunyi-bunyian seperti itu, ya. Kita nggak perlu gitu-gitu, ya. Justru yang lebih penting itu ya itu tadi,
jatah puasanya untuk orang miskin, terus pendalaman imannya itu loh. Supaya kita itu imannya tambah tumbuh. Artinya pewahyuan dari Allah, pribadi Allah itu semakin masuk dalam hidup kita. Itu artinya gitu, pendalamannya. Ya. Ya, sedikit motivasinya berarti ya. Iya, yang penting itu artinya. Tapi secara historis Pak Paulus, Iya. Puasanya Yesus Kristus itu bagaimana waktu jadi padang gurun itu Pak Paulus? Apa makannya hanya pagi atau hanya sore, kemudian bertirakat? Kalau di ini budayanya Yahudi, ya, makannya itu sore, ya, sore. Budayanya itu sore setelah matahari terbenam baru makan, seperti itu. Ya, waktu itu Yesus Kristus malamnya puasa lagi Pak Paulus ya? Iya. Jadi makannya cuma segitu, terus mulai besok paginya kalau budayanya ya matahari terbit sudah beda, karena itu mulai awal lagi. Ya, baik Pak Paulus, terima kasih. Waktu di padang gurun, nah itu memang dia tidak ada temennya. Yang dimakan ya apa? Tidak ada. Jelas ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya kita akhiri dulu sampai di sini, ya. Nanti kita lanjutkan Senin depan. Jadi ini libur, Senin depan kita mulai lagi, ya. Kita tutup dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.